وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan Kitab At-Taharah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ilmi fid darain. Kitab At-Taharati al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin ma'us sama' wa ma'ul bahri wa ma'un nahr wa ma'ul bi'r wa ma'ul 'ain wa ma'ul thalj wa ma'ul barat. Mu'alif di sini menjelaskan tentang jenis-jenis air. Ya, jenis-jenis air. Dia menyebutkan di sini ada 7. Meskipun ini bukan pembatasan, tetapi ini air yang banyak digunakan atau sering ditemukan, mudah ditemukan oleh kaum muslimin. Al-miyahu allati yajuzu tathhiru biha, air yang bisa kita untuk bersuci, baik itu untuk mengangkat hadas akbar ataupun asghar ataupun menghilangkan najis, ya, yang sudah kita jelaskan kemarin. Itu ada 7. Yang pertama adalah ma'us sama, air dari langit, yaitu air hujan. Wa ma'ul bahr, air laut. Wa ma'un nahr, air sungai. Wa ma'ul bir, air sumur. Wa ma'ul ain, dan mata air. Wa ma'ul thalj, air salju. Wa ma'ul barat, air embun atau air yang disebabkan karena dingin. Maka dalam mazhab Syafi'i kita tidak bisa bersuci kecuali dengan air, ya, kecuali dengan air. Satu-satunya yang bisa dijadikan alat untuk mensucikan adalah air. Kita tidak bisa menggunakan selain air kalau masih ada air, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah telah turunkan kepada kalian dari langit air yang mensucikan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci mensucikan. Tahura itu adalah sifat yang di atas tahir. Itu kalau tahir suci, ya, maksudnya bisa kita minum, bisa kita konsumsi, ya. Tetapi kalau tahur itu di atasnya, bisa untuk mensucikan, untuk mandi wajib bisa, untuk berwudu bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu. Setelah menjelaskan bahwasanya wajib kita menggunakan air, kalau tidak ada air baru kita diperintahkan untuk mencari. Falam tajidu ma'an, kalau kalian sudah mencari dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka boleh kalian bertayamum. Di sini adalah perintah untuk melakukan tayamum yang menunjukkan wajibnya bertayamum kalau tidak ada air. Ya, maknanya kalau bisa bersuci dengan selain air, ya, bisa bersuci dengan selain air, maka tidaklah Allah perintahkan untuk bertayamum, untuk mewajibkan tayamum. Karena apa? Karena bisa selain turab, bisa selain air, bisa selain tanah, debu, ya, maka apa? Maka ini menunjukkan bahwasanya karena tidak ada yang bisa mensucikan ketika kita berwudu atau kita menghilangkan najis kecuali dengan air, maka menunjukkan air tersebut adalah sifatnya khusus atau wajib menggunakan air untuk bersuci. Kemudian ada 4 perkara yang bisa digunakan untuk tathhir, untuk mensucikan. Ya, yang pertama yang kita sebutkan al-ma'u, air. Ya. Air ini tidak bisa digunakan selainnya kecuali kalau tidak bisa menggunakannya. Ya, tidak bisa menggunakan selain air kecuali tidak bisa kita menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air ada banyak uzurnya, ada banyak alasannya. Karena misalkan kita sakit yang parah,
menambah kita tambah sakit kalau pakai air, atau kita memang tidak mendapatkan air sama sekali, atau ada air tetapi kita tidak bisa menggunakannya sebab kita tidak mampu mendapatkan airnya di dalam sumur, kita tidak ada timba untuk mengambilnya, ya, tidak ada timba untuk mengambilnya. Maka apa? Maka pada saat itu dibolehkan untuk tidak menggunakan air, berpindah kepada penggantinya, yaitu tayamum dengan turab, yaitu pasir yang berdebu, tanah yang berdebu. Yang kedua adalah, ya, yang pertama air, yang kedua adalah turab. Ini adalah alat untuk bersuci, turab, yaitu tanah yang berdebu, pengganti air tadi. Ya, begitu juga kita ketika ingin mensucikan bejana atau baju atau semisalnya yang dia sudah dijilat oleh anjing atau babi, maka kita harus menggunakan air plus turab ini, ya, turab ini yaitu tanah yang berdebu ini. 7 kali dibasuh, yang pertama dengan turab. Kemudian yang ketiga ad-dibag. Ad-dibag ini yaitu disamak, ya, disamak. Ini untuk mensucikan jildul maitah, yaitu kulit hewan yang dia tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Ya, tabrak mobil misalkan, masuk ke sumur, maka tidak bisa kita makan bangkainya karena haram. Ya, kita mau menggunakan apa? Memanfaatkan jildul maitah, yaitu kulitnya, untuk dijadikan sarung, dijadikan pakaian, dijadikan jaket atau semisal. Maka dengan ad-dibag, ya, dengan disamak, ya. Nanti menggunakan zarqut tayr, yaitu kotorannya burung, ya, kotorannya burung, atau menggunakan pucuknya bambu, ya. Atau sebagian mengatakan menggunakan garam, ya, dicampur dengan benda tertentu, ya. Dan itu bisa ditanya, ya, bisa dicari di internet cara untuk samak, bagaimana caranya. Yang keempat adalah at-takhallul, yaitu berubah bentuk dari najis menjadi suci, seperti mensucikan khamr. Ya, misalkan ada air anggur ini sudah berubah menjadi khamr. Ya, ketika dia sudah berubah menjadi khamr, maka kita ingin mengubahnya menjadi suci, menjadi cuka misalkan, ya, bisa dimanfaatkan untuk makanan atau minuman. Maka apa? Maka kita memberikannya, meletakkannya di bawah panas matahari, ya, sampai dia berubah menjadi suci, yaitu menjadi cuka atau semisal. Itu namanya takhallul, perubahan bentuk. Maka di sini ada 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air sumur, air langit, air hujan, air yang semuanya itu kalau disimpulkan adalah semua yang dia itu nazala minas sama, yang turun dari langit, ya. Air hujan, air embunkah itu, maka semua yang turun dari langit. Yang kedua adalah naba'a minal ard, kemudian dia itu keluar dari perut bumi, dari sumur, mata air, sungai, lautan. Naba'a minal ard ala asli khilqatihi, yang dia masih belum terjamah, masih bentuk aslinya, murni, original, belum berubah, belum ditambahin sesuatu, ya, belum dicampur dengan sesuatu. Maka ini adalah yang dikenal dengan al-ma'u al-mutlaq, air mutlak, ya. Yang dimana itu adalah air yang dia masih asli, bentuk wujud aslinya, itu bisa digunakan untuk bersuci, yaitu ma'ul mutlaq, ya. Berbeda kalau kita menggunakan semisal air yang dia bukan lagi air murni, ya, seperti air santan, ya, tidak ada yang gunakan air santan untuk bersuci taharah, atau menggunakan air kelapa, ya, itu tidak dikatakan ma'ul mutlaq, itu sudah dikatakan air kelapa, ya. Kemudian air teh, air kopi, air semisal itu, maka itu semuanya tidak bisa digunakan untuk bersuci.
Jadi air yang digunakan untuk berwudu atau mandi wajib itu adalah air yang kita pakai untuk kita mandi sehari-hari itu, ya. Kemudian pembahasan selanjutnya disebutkan dari riwayat Abu Hurairah, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu bima'il bahr. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air laut. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci mensucikan dan halal maitahnya, bangkainya halal. Jadi kalau kita mendapati air di laut itu semuanya bisa dipakai untuk bersuci. Meskipun asin dia, ya. Meskipun asin, karena itu ala asli khilqatihi, itu asli ma'ul bahar, asli dari air laut seperti itu, ya. Kemudian kalau kita mendapati bangkai, ya, ada ikan misalkan sudah mati, ya, di lautan, maka bisa diambil ikan tersebut untuk kita konsumsi, ya, halal. Nah, padahal kita katakan bahwasanya bangkai tidak boleh dimakan, karena apa? Karena dia haram dalam agama kita. Tetapi untuk bangkainya laut itu dibolehkan kita konsumsi, ya, kecuali kalau memudaratkan maka tidak boleh, karena dari sisi lain, dari sisi kedokteran, dari sisi memudaratkannya. Kemudian begitu juga air sungai itu sama dengan air laut, ya, karena ada ijma akan kebolehannya menggunakan air sungai. Kemudian air sumur, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila an bi'ri buda'atin wa ma yulqi fiha minan natin. Nabi SAW ditanya tentang sumur yang ada di Madinah. Sumur di Madinah itu dia, karena dia dataran agak rendah di daerah sekitaran, airnya kalau hujan akan terkumpul di sumur yang dikenal dengan sumur bid'ah ini. Sumur bid'ah, ada yang mengatakan sumur bud'ah. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang air di sumur itu, maka Nabi menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Air tersebut suci mensucikan dan tidak sesuatu pun, tidak ada hal yang menajiskannya. Syafi'iyah mengatakan karena apa? Karena meskipun di situ ada kotoran hewan ataupun bahkan kotoran manusia atau semisalnya, maka dia lebih dari 2 kullah, lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu sekitar 216 liter. Karena ukurannya banyak, maka apa? Maka air tersebut lebih kuat kesuciannya dibandingkan najisnya, maka kalah najisnya, ya. Kalau ada pertanyaan apa hukum menggunakan air zam-zam untuk berwudu, air zam-zam untuk berwudu, mandi wajib, maka kita katakan boleh. Ijma' para ulama akan kebolehannya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita di Mekah sana, ya, kemudian kita menggunakan air zam-zam, padahal ada air lain selain air zam-zam, kita gunakan wudu, ya, maka apakah makruh atau tidak? Al-mu'tamad 'inda Syafi'iyah, pendapat yang mu'tamad, yang dipegang, ya, pendapat yang terkuat di mazhab Syafi'i, annahu la yukrahu isti'malu ma' zam-zam, tidak makruh menggunakan air zam-zam meskipun ada air lain, ya, meskipun untuk izalatu najasah, meskipun untuk menghilangkan najis, ya, maka tidak makruh meskipun untuk menghilangkan najis. Kenapa? Karena kaum muslimin dari zaman ke zaman itu menggunakan air zam-zam untuk raf'ul hadath, untuk izalatu najas, untuk menghilangkan najis, ya. Dan dari riwayat Asma binti Abi Bakar, Asma anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhuma, annaha ghassalat ibnaha Abdullah, bahwasanya dia memandikan anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bima'i zamzam lamma qutil, menggunakan air zam-zam ketika anaknya Abdullah bin Zubair dibunuh. Karena dzalika bimihdar minas sahabatin radhiyallahu anhu min ghairi nakirin minhum, dan itu dihadiri oleh para sahabat melihat Asma ini memandikan anaknya dengan air zam-zam tanpa seorang pun mengingkarinya,
Ya, maka apa? Maka dibolehkan menggunakan air Zam-Zam. Begitu juga maul ain, air dari mata air, ya. Ini dibolehkan. Allah berfirman, wa anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'a, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, kemudian air tersebut masuk ke dalam tanah, ya, keluar lagi dari bumi, yaitu keluar dari permukaan tanah, yang itu dikenal dengan air mata air, ya. Kemudian ma'ul salj wa ma'ul barat, ya, air salju dan air embun. Ada yang mengatakan air embun ini terjemahan yang tepat itu air disebabkan karena proses dingin, ya, ada dingin, cuaca dingin, keluar air. Hampir sama dengan air embun itu, ya. Ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbaru fi sholati sakata hanihatan atau hunaiha. Nabi SAW kalau masuk sholat bertakbir, kemudian diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Faqultu, maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, ma taqul? Ya Rasulullah, apa yang kau baca ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi SAW menjawab, aqulu Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkan diriku wa baina khatayaya, dengan kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara jauhnya timur dan barat. Allahumma naqqini min khatayaya, ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahanku, kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkan ats-tsaubu al-abyad, yaitu pakaian yang putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barat, ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air dan dari salju dan dari embun, ya. Maka dari air dan dari salju, air salju atau dari embun, itu dalil bahwasanya boleh kita menggunakan air salju ataupun air embun untuk bersuci, untuk taharah. Kemudian pembahasan selanjutnya, tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air ada 4 pembagian, ya. Air ada 4 pembagian. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghair makruh isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan, yang tidak makruh kalau kita gunakan untuk bersuci, yang dikenal dengan air ma'ul mutlaq, air mutlak. Yang kedua adalah tahirun mutahhirun makruh isti'maluhu, suci mensucikan tetapi makruh digunakan, ya. Pertama, suci mensucikan tidak makruh. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh, yaitu air apa? Air al-musyammas, yaitu air karena kena panas matahari. Air panas karena kena panas matahari. Kemudian air yang selanjutnya yang dia makruh isti'mal itu adalah, atau yang ketiga adalah tahirun ghair mutahhir. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Dia suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air musta'mal. Air musta'mal yaitu air yang digunakan untuk raf'ul hadas, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, ya. Kemudian yang keempat adalah, atau masih yang ketiga, wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, atau air yang dia itu sama dengan yang ketiga, suci tetapi tidak mensucikan, air yang dia tercampur dengan at-tahirat, ya, benda-benda yang tahir, yang suci, bercampur dengan gula, dengan teh, dengan tinta, itu suci tidak mensucikan, ya. Maksudnya dia bisa digunakan untuk kalau minum, bisa untuk cuci baju, bisa untuk siram tanaman, tetapi tidak bisa untuk mandi wajib, tidak bisa untuk berwudu. Yang keempat, ma'un najis, air yang najis, yaitu air yang dia itu halat fihi najasah,
yang dia tercampur dengan najis, yang dia di bawah 2 kullah meskipun tidak berubah sedikit pun, ya, atau dia itu di atas 2 kullah kalau berubah terkena najis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan, yang tidak makruh penggunaannya, yaitu ma'ul mutlak, air mutlak. Air mutlak. Air mutlak ini maksudnya apa? Dia itu masih berupa air utuh, tanpa tercampur dengan benda-benda lain, tanpa ada campur tangan manusia. Itu air mutlak, ya. Yang dia kalau kita mengatakan ambilkan saya air, maka semua orang terbetik bahwasanya yang dimaksud adalah air minum, air putih, ya, air hujan, ya. Ambilkan saya air mau mandi, maka yang diambilkan bukan air teh, bukan air gula, bukan air sabun, tetapi yang diambilkan air dari hujan, air dari sumur, air dari sungai, air dari laut. Nah, itu yang dimaksud dengan ma'ul mutlak, yaitu air yang dia air mutlak yang dia ada atau tanpa ada penyebutan lain, seperti kita katakan air kelapa, ya. Air kelapa tidak bisa kita katakan air. Kenapa? Karena dia harus disebutkan kelapa, karena kalau tidak disebutkan kelapa maka orang-orang mengatakan atau orang-orang akan protes, ya, ini air kelapa, ini bukan air. Ambilkan saya air mandi, diambilkan air kelapa, ya, maka akan orang protes, orang akan marah. Saya tidak mau air kelapa, saya mau mandi air, ya. Yaitu air mutlak. Kemudian tidak masuk air mutlak ini air ma' musta'mal. Ma' musta'mal itu nanti pembagian yang ketiga, itu air yang sudah digunakan, air utuh, air yang digunakan mandi, air yang digunakan minum, yang dia itu sudah digunakan untuk tahara wajibah, ya, untuk wudu, untuk raf'ul hadas, ya, atau wudu digerakkan pertama bagian tangan sampai siku, wajah, ya, wudu yang pertama, maka itu namanya ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan atau mengangkat hadas, ya, untuk bersuci yang wajib. Maka apa? Maka kita katakan itu tidak dikatakan ma'ul mutlak. Ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Itu binisbah liman alimahalahu. Itu bagi orang yang sudah mengetahui dia sudah digunakan, ya. Karena apa? Karena ma' musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci itu, kalau orang yang tidak tahu, tidak mengetahui itu sudah digunakan, dia tidak tahu, maka hukumnya apa? Hukumnya air yang boleh dia gunakan untuk bersuci, karena dia tidak tahu, ya, karena dia tidak tahu itu sudah digunakan untuk bersuci, maka boleh dia. Kemudian yang kedua adalah yang dia tahirun mutahhirun makruh isti'maluhu, tahir dan dia bisa digunakan untuk bersuci, tapi makruh isti'malnya, penggunaannya makruh. Ini ma'ul musyammas, air yang dia panas karena sebab panas matahari, ya, karena sebab panas matahari. Ini dalam mazhab Syafi'i berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia mengatakan dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi SAW masuk kepadaku, datang kepadaku, waqad sakhantu ma'an fi syams, aku telah memanaskan air di bawah terik matahari. Maka Nabi SAW mengatakan, la taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul baras, yurithu al-baras, jangan kamu lakukan yang seperti itu wahai Aisyah. Dia Aisyah disebutkan dengan Humaira, ya. Humaira itu gadis yang wajahnya atau pipinya kemerah-merahan, ya, saking putihnya, ya. Karena apa? Karena orang Arab pada umumnya seperti itu, ya. Maka apa? Maka Nabi SAW mengatakan jangan lakukan karena itu bisa membuat penyakit kulit, yaitu penyakit kusta, ya, penyakit kulit. Maka riwayat ini adalah riwayat yang hadis yang palsu, ya. Riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, ini kata ulama al-hadis, ini adalah hadis yang dia tidak sahih, bahkan palsu.
Oleh karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ma' musyammas, air musyammas itu meskipun dari madhab mengatakan makruh, tetapi beliau mengatakan saya tidak mengikuti madhab dalam masalah ini karena lemahnya hadis dalam masalah itu. Beliau mengatakan bahwasanya air ma' musyammas itu tidak makruh, dia bisa digunakan untuk bersuci dan tidak makruh hukumnya, dan ini seperti madhab Abu Hanifah dan madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Ahmad, ya. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan la akrahul musyammas illa an yukrah min jihati tib. Saya tidak menganggap makruh air yang dia itu musyammas, air yang panas karena matahari, melainkan karena dari sisi kedokteran saja. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu mu'tamad mazhab atau mazhab yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh ma' musyammas ini, ya, makruh ma' musyammas. Karena ada riwayat lain, dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dalam mazhab itu sendiri, kalau dari sisi kedokteran mengatakan itu bisa betul, bisa menyebabkan penyakit baros, ya, dan dia muhaqqaqah, yaitu betul kalau kita gunakan seperti ini akan menyebabkan penyakit, maka haram dalam mazhab menggunakannya, haram hukumnya, ya. Yaitu dia suci mensucikan tetapi haram kalau dia memang dari sisi kedokteran mengatakan itu memudaratkan, ya. Tetapi kalau tidak, yaitu hanya sekedar prediksi praduga, maka dia makruh dalam mazhab. Itu pun ada 4 kuyutnya atau 4 catatannya. Dan kita tutup dengan catatan ini. Yang pertama adalah kalau dia itu di negeri yang sangat panas, ya, seperti di Timur Tengah sana. Yang kedua, kalau dia itu diletakkan airnya di bejana yang dia terbuat dari besi atau semisalnya, ya, dari seng atau semisalnya, yang dia itu kalau dipukul dengan palu dia akan melempeng, ya. Maka itu kalau bejananya seperti itu, maka dia makruh hukum menggunakan air musyammas, itu air yang dipanaskan dengan panas matahari, ya. Kecuali kalau menggunakan menggunakan emas dan perak, ya. Kenapa mereka mengatakan? Karena kalau menggunakan besi atau semisalnya atau seng, dia akan, karena panas itu menyebabkan keluar zat kimia, proses kimia, karena panas itu menyebabkan proses kimia, ya, yang dia itu bentuknya seperti buih-buih putih, ya, seperti ketombe. Kemudian dia naik ke permukaan, kemudian kalau kita gunakan itu dia akan masuk ke pori-pori, ya. Karena kondisi panas, pori-pori terbuka, masuk dia, dan itu akan menyebabkan rusak aliran darah, maka akan menyebabkan penyakit kulit, ya. Maka sebab itu dzahab wal fiddah, emas dan perak digunakan meskipun menggunakan panas matahari tidak mengapa, tidak makruh versi madhab Syafi'i. Karena apa? Karena tidak akan mengeluarkan kandungan yang seperti tadi, yang menyebabkan penyakit baros tadi. Kemudian yang ketiga, dia kapan makruh air yang dipanaskan dan matahari ini? Kalau dia digunakan kondisi panas. Beda kalau sudah dingin, maka tidak ada makruhnya lagi, ya. Yang keempat, yang terakhir, itu adalah digunakan di badan, bukan digunakan pada selainnya. Kalau digunakan untuk siram tanaman, digunakan untuk cuci baju, ya, untuk digunakan untuk sikat lantai atau semisalnya, maka itu tidak makruh hukumnya, ya, tidak makruh hukumnya. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.